Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dari kami. Lubang Buaya. Siapa yang nggak tahu Lubang Buaya? Lubang Buaya adalah sebuah tempat di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban gerakan 30 September. Pada 30 September 1965, secara spesifik, sumur Lubang Buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya pada terjadinya G30S. G30S itu gerakan 30 September. Saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Dan saat ini di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Nama Lubang Buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa ada buaya-buaya putih di sungai yang terletak di dekat kawasan Pondok Gede. Selain itu, terdapat rumah yang di dalamnya ketujuh pahlawan revolusi yang disiksa dan dibunuh. Dan juga terdapat mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang. Lubang Buaya adalah saksi bisu pembantaian para jenderal pada 30 September 1965. Dalam tragedi itu, 7 pahlawan revolusi yang gugur dibuang ke dalam sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sebelum peristiwa 30 September 1965, PKI telah melakukan beberapa persiapan, yaitu melatih pemuda rakyat dan gerwani. Kemudian, menyebarkan desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan pemerintahan. Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari ABRI, 5 Oktober 1965. Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta. Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner. Alex Dinut 1997 dalam dokumen terpilih sekitar G.30.S/PKI menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan terdiri dari 1. Perdana Menteri. Perdana Menterinya ialah Jenderal Ahan Nasution. Yang kedua ada Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan yang diisi oleh Letjen Ahmad Yani. Di posisi ketiga ada posisi Menteri Dalam Negeri diisi oleh RM Hadi Subeno Sosrowerdojo atau politikus Partai Nasional Indonesia. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah dan mantan Wali Kota Semarang. Lalu di nomor 4 ada Menteri Luar Negeri diisi oleh Ruslan Abdul Ghani. Dia adalah politikus dari Partai Nasional Indonesia. Di urutan kelima ada Menteri Hubungan Perdagangan yang diisi oleh Brigjen Ahmad Sukendro. Nomor 6, Menteri atau Jaksa Agung diisi oleh Maijen S. Parman. Lalu ada Menteri Agama yang diisi oleh Kiai Haji Rusli. Menteri atau Panglima Angkatan Darat yang diisi oleh Maijen Ibrahim Aji, atau bisa dibilang dia adalah Pangdam Siliwangi waktu itu ya. Lalu ada posisi dari Menteri Panglima Angkatan Laut yang menurut survei sih masih belum diketahui. Di nomor 10 ada Menteri atau Panglima Angkatan Udara, yaitu Marsikal Madya Rusmin Nurjadin. Di nomor 11 ada Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian, ialah diisi oleh Maijen Pol Jasin. Lalu setelah susunan-susunan tadi telah disusun dengan jabatan masing-masing, pimpinan PKI DN Aidit membicarakan isu Dewan Jenderal dengan Subandrio yang merangkap Ketua BPI atau biasa disebut Badan Pusat Intelijen. Dan isu itu pun sampai ke telinga Presiden Soekarno. Bung Karno pun kemudian menanyakan kepada Letjen Ahmad Yani, apa benar ada Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat, antara lain untuk menilai kebijaksanaan yang telah saya gariskan. Lalu Jenderal Ahmad Yani pun menjawab, tidak benar Pak, yang ada ialah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepentingan Perwira Tinggi.
Dewan ini mengurus jabatan dan kepangkatan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Lalu isu itu dikembangkan lagi dengan menyebutkan ada jenderal-jenderal yang tidak loyal pada pemimpin besar revolusi. Dewan Jenderal akan mengadakan coup kontra revolusioner. Isu itu berkembang sekitar Mei, Juni, dan Juli, mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September 1965. Seperti dikutip dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, dengan kutip, Gerakan 30 September, pemberontakan Partai Komunis Indonesia, latar belakang, aksi dan penumpasannya. Tanggal 4 Agustus 1965. Presiden Soekarno jatuh pingsan dan muntah-muntah. Menurut dokter, terdapat dua kemungkinan dengan kondisi Soekarno, yaitu beliau akan wafat atau menjadi lumpuh. Rupanya kejadian ini menimbulkan pikiran pimpinan PKI, Dayana Aidit yang baru kembali dari Moskow dan Peking untuk merebut kekuasaan. Tampaknya ia berpikir, lebih baik mendahului daripada didahului oleh TNI Angkatan Darat. Lalu PKI kemudian melaksanakan rapat dalam rangka menentukan langkah-langkah yang dianggap tepat. Rapat yang dilaksanakan tersebut adalah 1. Rapat pada tanggal 6 September 1965 membicarakan mengenai situasi umum dan sakitnya Presiden Soekarno. Lalu rapat yang kedua diadakan pada tanggal 9 September 1965 membicarakan kesepakatan bersama untuk turut serta dalam mengadakan gerakan dan mengadakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan. Lalu dilanjutkan pada tanggal 13 September 1965 tentang peninjauan kesatuan yang ada di Jakarta. Lanjut lagi pada tanggal 15 September 1965 diantaranya membicarakan persoalan kesatuan-kesatuan yang akan diajak serta dalam gerakannya. Rapat pun terus berlanjut tanggal 17 September 1965 membicarakan tentang kesatuan yang sudah sanggup dalam gerakan seperti yang disediakan oleh Kol INF A. Latif Mayor Udara Sujono. Dan lanjut lagi pada tanggal 19 September 1965 membahas gerakan-gerakan di bidang politik. Dan observasi dengan Secam Kamarujaman ditunjuk sebagai koordinatornya. Rapatnya masih lanjut nih. Pada tanggal 22 September 1965 penentuan sasaran para perwira tinggi Angkatan Darat. Lalu lanjut lagi pada tanggal 24 September 1965 menetapkan kesanggupan dan kesediaan tenaga-tenaga yang telah ditetapkan sebagai pimpinan pasukan-pasukan yang akan digerakkan. Lanjut lagi pada tanggal 26 September 1965 yang membahas tentang pemantapan terhadap rapat sebelumnya. Lalu rapat ditutup pada tanggal 29 September 1965 yang membahas tentang penetapan nama gerakannya, yaitu Gerakan 30 September dan putusan perubahan hari H dan jam yang dibuat oleh Secam. Wow, rapatnya hampir sebulan untuk menentukan nama gerakan yang akan dilakukan nih. Dan juga memutuskan harinya, jamnya kapan. Wah, ternyata agak rumit ya sejarah ini. Oke, gerakan 30S ini yang biasa kita tahu, kalau kita tahu mungkin G30S PKI ya. Tapi sebenarnya namanya adalah gerakan G30S. Gerakan 30 September. Gerakan G30S ini juga melibatkan sebagian pasukan Cakrabirawa. Adalah Komandan Batalion 1, Kawal Kehormatan Letkol untuk Syamsuri yang memimpin gerakan ini. Seperti yang dikutip dari Merdeka.com, Patrick Matasani, penulis buku dari Cakrabirawa, untuk memanfaatkan hari ulang tahun ABRI yang jatuh pada 50 Oktober untuk menggalang kekuatan pada 30 September 1965. Dalam peringatan HUT ABRI ini, dia ditunjuk sebagai pengatur parade pasukan. Posisi ini membuat dia mempunyai kesempatan mengontak bekas anak buahnya di Kodam Diponegoro. Pasukan G30S dibagi dalam 3 kelompok, yakni Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgodani. Dan pemimpin perwira dari Cakrabirawa untuk tim Pasopati ini bertugas dalam penculikan membunuh langsung 7 jenderal Angkatan Darat yang akan diculik. Sebelumnya ada 8 jenderal yang akan diculik. Namun satu nama, Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro, lolos karena sedang melewat ke China. Satuan Pasopati terdiri dari 250 anggota Cakrabirawa. 250 anggota ya. Sersan Mayor Bungkus, anggota Resimen Cakrabirawa yang menjadi salah satu pelaku penculikan terhadap 7 jenderal yang mengungkap sebelum penculikan terjadi. Ada pengarahan di kawasan Halim Perdana Kusuma pada tanggal 30 September 1960 pukul 15.00. Dalam arahan tersebut disebutkan ada sekelompok jenderal yang dinamakan Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno. Bungkus mengungkapkan
Dia bersama para komandan pasukan kemudian dikumpulkan pada dini hari oleh Komando Resimen Cakrabirawa Letnan 1 Dul Arif. Kemudian pasukan dibagi menjadi 7 yang bertugas menculik ke-7 Dewan Jenderal. Dan adapun bungkus ini masuk ke dalam tim yang bertugas menculik Jenderal MT Harjono, hidup atau mati. Lubang Buaya kini dijadikan sebagai lokasi sentral tragedi menjadi tanda berakhirnya riwayat PKI. Kejadian ini membuat PKI dihancurkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang tahun berikutnya, yaitu adalah tahun 1966. Benar atau tidaknya, eksistensi Dewan Jenderal tak diketahui jelas hingga saat ini. Sama seperti G30S yang memiliki sejarah gelap dengan dalang yang tak pernah terungkap. Nah, Sobat Data, gimana nih? Buat kalian yang masih belum tahu sejarah Lubang Buaya, mungkin mulai kebuka ya pikirannya ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa Sobat Data selalu nyalakan notifikasi. Nah, itu dia sejarah dari Lubang Buaya. Nah, sejujurnya saya pribadi belum pernah ke Lubang Buaya, tapi kurang lebihnya saya tahu sejarahnya sedikit. Jadi saya membagikan apa yang saya tahu tentang sejarah Lubang Buaya ini kepada teman-teman semua. Oke, buat kalian yang penasaran tentang sejarah-sejarah lainnya yang mungkin kalian juga penasaran, kalian bisa isi di kolom komentar. Mungkin kita bisa bahas nanti untuk next video. Dan jangan lupa untuk Sobat Data semua, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami yang lainnya. Dan buat teman-teman yang penasaran tentang info-info apa saja yang sudah kita sampaikan, kalian bisa klik di playlist kita, kalian bisa cek semua video yang ada. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Sampai jumpa.